Nah, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan jelaskan tentang bagian kedua dari hubungan tanah, air, dan tanaman, yaitu pengaruh struktur tanah. Jadi tadi kita sudah bicara tentang laju infiltrasi. Di sini kita bisa melihat bahwa laju infiltrasi itu akan semakin lambat ketika struktur tanahnya itu makin padat, makin banyak lempung dan debu makin lambat. Nah, bisa kita lihat dari percobaan pada gelas ini, ya, bahwa laju infiltrasi itu juga berhubungan dengan kadar air tanah awal. Jadi pada tanah yang pada awalnya itu kering, maka laju infiltrasinya akan beda dengan tanah yang sudah basah. Jadi ini ada percobaan the same depth of water. Jadi dengan jumlah air yang sama, tapi ini yang satu tanahnya kering, yang satu sudah basah semula, maka after 1 hour, setelah 1 jam, maka tanah yang kering itu airnya akan habis, sedangkan yang basah itu akan masih tergenang. Nah, ini laju infiltrasinya otomatis ini lebih cepat, ini lebih lambat. Jadi pengaruh tekstur tanah juga demikian, berpengaruh pada laju infiltrasi, ya. Jadi ini kelas tekstur tanahnya makin kasar, makin lembut. Jadi dari kasar makin lembut itu rata-rata laju infiltrasinya makin kecil, ya. Ini makin cepat, ini makin kecil. Nah, normalnya seperti ini. Jadi ini air dalam tanah, ya. Bagaimana air dalam tanah? Nah, air dalam tanah itu adanya adalah di pori-pori tanah. Jadi ini air yang tersedia bagi tanaman itu yang bagaimana? Ya. Jadi all pores are full of water. Jadi semua pori ini terisi oleh air. Dan air gravitasi sudah turun semua ini. Lalu di sini field capacity itu available water for plant growth. Nah, ini air tersedia bagi pertumbuhan tanaman yang seperti ini. Jadi masih ada air di pori-porinya, tapi tidak penuh seperti ini. Nah, kalau ini yang wilting point ini adalah no more water is available to plant. Jadi tidak ada sedikit pun air yang tersedia untuk tanaman ini. Jadi ini tentu tanaman bisa mati. Jadi yang field capacity itu adalah available water for plant. Jadi air yang tersedia untuk tanaman. Klasifikasi air dalam tanah itu bisa kita lihat antara fisik versus biologi, ya. Pada tanah yang jenuh ini beda dengan antara fisik dengan biologi, ya. Ini gravitasinya cukup secara fisik besar, tapi secara biologi dia tidak tersedia, ya. Jadi perlu drainase, pembuangan, karena terlalu banyak jenuh itu. Jadi tanah yang jenuh air itu justru tidak baik bagi akar tanaman. Nah, yang baik itu adalah kapasitas lapang, yaitu ini minus 0,2 bars. Jadi ini secara biologi tersedia bagi tanaman yang hijau ini. Nah, ini kalau semakin ke bawah itu semakin tidak tersedia. Nah, ini ada kapasitas menahan air tersedia. Jadi kalau jenuh
status air tanahnya jenuh, maka status potensial airnya ukurannya PF ya, atau kalau dalam bar ini atmosfer. Ini jenuh itu berarti tanah selalu tergenang atau setelah hujan sangat lama bergenangnya. Biasanya permukaan tanah sedikit berair. Nah, kalau kapasitas lapang ini yang penting di sini, ukurannya adalah sebesar ini. Itu kondisi air dalam tanah setelah hujan berhenti, bisa sesaat sampai beberapa jam atau hari. Aliran air ke bawah lambat sekali atau sudah berhenti. Jadi ini kondisi air dalam tanah setelah hujan berhenti. Ini kalau titik layu ini kondisi air dalam tanah setelah berhari-hari tidak terjadi hujan atau disiram. Tidak disiram, ditandai dengan kebanyakan tanaman layu sampai mati. Jadi ini yang baik, yang kondisi kapasitas lapang. Ukuran pori ini ekuivalen dengan diameternya. Jadi ada pori makro, ada meso, sedang, dan mikro itu halus. Jadi ukuran porinya seperti ini ya, lebih dari 100 mikrometer ya. Dan ini itu sebagai aerasi dan drainase dapat dilihat dengan mata telanjang. Pori meso itu mengantar air kapiler cepat, dapat dilihat dengan pembesaran. Mikro itu menahan air higroskopis, kapiler lambat, tidak bisa diamati. Nah, ini ukuran pori itu ada 3 macam. Nah, kurva karakteristik air tanah di sini. Ya, kita bisa membandingkan antara tanah pasir, lempung, dan tanah liat. Ini persentase volumenya. Jenuh itu paling besar, kapasitas lapang itu sedang, titik layu permanen itu kecil ya. Jadi ini distribusi ruangan pori tanahnya seperti ini. Ada pori makro, air drainase, pori meso, air tersedia, pori mikro, titik layu permanen. Jadi ini dikaitkan dengan ini. Jadi pori meso itu adalah air tersedia bagi tanaman. Nah, air tersedia bagi tanaman ini bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi ini saturation, ini field capacity, kapasitas lapang, ini permanen wilting point, titik layu permanen. Jadi ini kalau pori-pori tanah terisi air semua, justru tidak baik bagi akar karena tidak ada udara. Nah, kapasitas lapang atau fluid capacity ini yang baik karena di sini ada air, soil particle ada, udara juga ada ya. Jadi lengkap. Sedangkan di sini tidak ada air, udara banyak, partikel tanah ada. Nah, penggunaan air oleh tanaman, kebutuhan air tanaman itu sama dengan evapotranspirasinya. Sedangkan evapotranspirasi itu sama dengan evaporasi ditambah dengan transpirasi ya. Jadi evaporasi itu penguapan dari tanah, sedangkan transpirasi itu penguapan air melalui tanaman ya. Nah, irigasi itu sebetulnya memanipulasi air tanah untuk tanaman supaya tersedia bagi tanaman, intinya seperti itu. Nah, zona perakaran, kawasan tujuan pembasahan. Nah, jadi ini setiap jenis tanaman itu memiliki perakaran yang berbeda-beda, ada yang dangkal, ada yang sedang, ada yang sangat dalam ya. Nah, masuknya air ke dalam tanah itu antara pasir, lempung, liat itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tekstur tanah ya. Maka usaha pembasahan atau irigasi tadi juga akan berbeda perlakuannya ya, pada pasir, lempung, dan tanah liat ya. Ini melalui selokan-selokan, sistem irigasi selokan
Itu salah satu usaha untuk pembasahan tanah. Masuknya air ke dalam tanah itu modelnya seperti ini. Jadi ini apa itu lorong, apa itu galian ya. Nah ini air itu akan terserap ke sini ya, naik. Ini tanahnya basah, ini kering. Jadi irigasi itu hanya membasahi bagian permukaan tanah atau tanah bagian atas, tidak ke bawah. Masuknya air ke dalam tanah dipengaruhi oleh tata letak yang salah, ini mengakibatkan seperti ini ya. Jadi air tidak terserap oleh akar tanaman, irigasinya sia-sia karena jarak antar selokan terlalu lebar ya, sehingga air itu tidak mencapai daerah perakaran. Nah, debit aliran air dan penggenangan tidak tepat di sini, terlalu besar yang kiri, terlalu kecil yang kanan. Jadi airnya tidak kena akar. Tapi kalau terlalu besar, akarnya justru tergenang terus. Nah, bagaimana mengukur kondisi air dalam tanah? Kita bisa melihat profil kadar air tanah dengan alat neutron probe. Ya, ini alatnya. Profil kadar air tanah dengan tensiometer. Ini alatnya seperti ini. Lalu untuk mengukur kondisi air dalam tanah, kita menggunakan theta probe. Ya. Kita menggunakan alat yang modern seperti ini. Dengan cepat kita bisa mengetahui profil tanah. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan.